klausa 4 tuh, kalau dari kelompok saya tuh Pak, ya disajikan sebagai klausul 2 pada edisi sebelumnya. Kayak lampiran pada angka-angka pada edisi yang sebelumnya datang, Pak. Gimana? Gimana? Yang untuk klausa 4 tuh, Pak, yang dia itu disajikan sebagai klausul 2, Pak. Jadi lampiran pada angka-angka yang ada di klausul 4 tuh ada di klausul sebelumnya, Pak. Coba kita lihat di ini ya. Udah lihat di share screen saya. Oke. Nah, di sini ditulis yang paling atas. Ini adalah yang kita pakai sekarang. AWS D1.1 edisi 2020. Jadi jangan pakai yang edisi 2015, jangan pakai yang edisi 2010, kita pakai yang edisi paling baru 2020. Nah, kemudian kita lihat di sini ada yang sebelah kiri nih, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, sampai 11. Itu adalah klausa nomor 1, klausa 2, klausa 3, dan klausa 4. Nah, klausa 4 di sini itu adalah isinya berupa desain untuk sambungan, design of welded connection. Ya, jadi di sini itu akan berbicara mengenai kalau kita punya beban tertentu, kita perlu sambungan yang seperti apa. Apakah kita bisa menggunakan CCP, ataukah kita bisa menggunakan PCP, atau kita bisa menggunakan fillet, itu kita adalah bicaranya di sini. Nah, kalau kita ngomong soal kualifikasi, itu bukan lagi di klausa 4. Kenapa? Karena klausa yang isinya kualifikasi di edisi 2020 itu adalah masuk di klausa 6. Ya. Jadi kalau kita sekarang referensinya ngajunya ke 2020 ya. Kenapa? Karena code yang berlaku sekarang itu adalah code yang terbaru. Jadi kalau kita misalnya mau buat WPS, mau buat welder test, kita tidak bisa menggunakan code yang sebelumnya. Kita harus menggunakan code yang terbaru seperti ini. Nah, di sini isinya adalah gimana kita memilih join yang seperti apa untuk beban tertentu. Mau itu bebannya statis ataupun dinamis, kita melihatnya di klausa 4 ini. Nah, di sini di mata kuliah ini kita hanya pengetahuan saja. Ini nanti kebanyakan dipakai untuk di welding engineer. Nah, di sini kan kita bisa lihat misalkan untuk yang part A, untuk bagian yang non-tubular itu untuk plat, dan untuk yang tubular itu untuk yang pipa. Dan yang part B misalnya kalau bebannya itu adalah beban yang statis. Statis itu katakan kayak bebannya itu nggak berubah-ubah. Jadi katakan kayak kita punya tiang pancang, dia itu akan menahan beban di atasnya, tapi bebannya itu nggak akan berubah-ubah. Berbeda misalnya kalau kita menggunakan tahu crane ya, crane yang biasa digunakan untuk mengangkat barang-barang untuk gedung yang bertingkat. Tahu kan crane? Halo? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Nah crane itu juga dia menahan beban kan,
tetapi bebannya itu kan dia berubah-ubah. Kalau nggak tahu. Nah, yang seperti ini, yang ini ya. Ini kan digunakan untuk apa? Untuk ngambil bahan-bahan dari bawah terus ditaruh di atas. Nah, ini biasanya juga dilas. Nah, beban yang ada di sini itu adalah yang disebut sebagai beban yang dinamis atau bisa juga disebut sebagai di sini adalah cyclically load. Bebannya dinamis berubah-ubah terus. Nah, itu juga jenis sambungannya nanti akan berbeda. Nah, ini dari sini welding engineer akan memutuskan memilih sambungannya jenisnya yang seperti apa, kemudian besar dari las-lasannya seperti apa. Nah, ini kita skip. Kemudian kuliah ini yang paling utama itu nanti akan bicara soal klausa 5, soal pre-kualifikasi WPS. Di sini pre-qualification of WPS ya. Jadi WPS ada dua, ada yang pre-qualified WPS, ada yang qualified WPS. Nah, yang qualified itu adalah yang ini, yang klausa 6. Nah, kemudian bagaimana cara pengelasannya, fabrikasinya. Jadi klausa 5 dan klausa 6 itu adalah bicara mengenai bagaimana menghasilkan prosedur, kemudian setelah itu bagaimana untuk melakukan welder test. Itu adalah isi dari klausa 5, klausa 6. Kemudian setelah itu, setelah dapat prosedurnya, setelah dapat weldernya, orang yang bisa ngelas atau personelnya, maka kita akan lanjut ke fabrikasi. Bagaimana sih fabrikasinya itu dilakukan? Maksudnya adalah misalnya kalau kita ngelas itu kan pasti akan ada miring-miring ya, kan ngelas itu ketarik kan. Jadi misalnya kita ngelas nih, ngelas itu jangan dianggap bahwa nanti di lapangan ngelas cuma sepanjang 30 cm. Ya, itu sangat pendek. Nanti di lapangan pengelasannya itu bisa katakan 10 meter. Nah, kalau udah ngelas panjang itu dan kemudian ternyata timbul kayak distorsi, distorsi itu kayak misalnya miring ya, yang tadinya harusnya ngelasnya lurus, ternyata ketika dilas bendanya itu malah ketarik jadi miring. Nah, kalau miring, katakan dia miring 5 cm. Nah, itu masih bisa digunakan atau tidak. Distorsi sebesar itu masih accepted atau tidak. Nah, kalau tidak, bagaimana cara untuk menanggulanginya? Itu adalah hal-hal yang dibahas di proses fabrikasi ini. Nah, ini juga di kuliah ini hanya tambahan saja. Kemudian setelah difabrikasi, setelah dilas, kemudian akan dilakukan yang namanya inspeksi. Nah, inspeksi di sini ini adalah mulai dari inspeksi yang visual sampai ke radiografi. Ini mengacunya di sini. Ini kita bisa lihat ada sampai 4G, 4G, ada radiografi, ada ultrasonik. Nah, poin saya yang mau saya tekankan di sini, inspeksi di sini hanya terkait
untuk inspeksi ketika sudah dilakukan fabrikasi. Jadi inspeksi di sini tidak digunakan untuk inspeksi ketika kita mau buat prosedur atau ketika kita melakukan welder test. Inspeksi ini dibuat dilakukan ketika kita sudah ada sudah melakukan fabrikasi di lapangan. Ya. Kalau untuk inspeksi untuk buat prosedur, inspeksi untuk welder test itu mengacunya ke klausa 6 yang qualification. Nah, kemudian ada stud welding. Stud welding itu kalau belum tahu, stud welding itu adalah seperti stud welding. Nah, jadi stud welding itu adalah seperti ini, menghubungkan pipa-pipa yang kecil, ukurannya kecil lah, ke satu base metal. Ini biasanya digunakan untuk penukar panas ya, heat exchanger. Nah, jadi kalau ini tidak kayak kita ngelas pipa terus kemudian dilas pakai SMAW, itu tidak seperti itu. Ini yang otomatis ada mesinnya, yang manual juga ada mesinnya. Jadi tinggal pipanya dimasukkan, kita masuk ke mesinnya, terus kita las, udah selesai. Inilah bentuknya adalah seperti ini, stud welding. Dan pipa yang digunakan relatif kecil, tidak pipa-pipa besar. Kecil itu kurang lebih ya bisa 2 sentian seperti itu. Tidak sampai katakan 6 inci, itu enggak, 4 inci itu tidak. Nah, seterusnya klausa 10 di sini ditulisnya adalah tubular structure. Nah, di AWS itu ada istilah non-tubular atau ini maksudnya ini adalah plat ya, dan yang tubular atau pipa pipe. Nah, untuk yang klausa 10 ini isinya adalah mengenai semua hal terkait untuk pengelasan pipa. Ya, jadi mulai dari awal, kalau kita bisa lihat, mulai dari skop pembuatan BPS sampai semuanya, inspeksi, jika terkait dengan pipa, itu adalah melihat klausa 10. Seperti ini. Oke, jadi AWSD 1.1 yang terkait dengan pipa, mulai dari klausa 1 sampai repair-nya, itu dikhususkan di klausa 10. Ya. Nah, jadi kalau saya mau nyari soal kualifikasi untuk pipa, ya carinya bukan di klausa 6, tetapi carinya ada di klausa 10. Saya mau nyari soal inspeksi UT untuk pipa, nyarinya bukan di klausa 7 tadi, klausa 8 soal inspeksi, tetapi carinya di klausa 10. Nah, kemudian yang terakhir itu klausa 11, ini isinya adalah soal repair atau perbaikan.
Nah, misalnya ada satu bangunan yang kemudian las-lasannya rusak, perlu repair, mungkin ada crack, perlu diperbaiki, maka ngajunya adalah di klausa 11. Oke, nah poin saya dari 11 klausa ini, mata kuliah ini hanya memfokuskan pada klausa 5, prekualifikasi WPS, prekualifikasi prosedur, dan klausa 6 soal kualifikasi. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Oke, Oke ya, untuk yang kelompok 4 pakai edisi 2020 ya. Yang lain juga pakai edisi 2020. Oke, berikutnya apa sih yang dapat menggunakan AWS D1.1 ini? Kelompok 4 deh, ada yang bisa jelasin? Saya Pak, Nah, siapa ini? Mahmud Pak, kelompok 4. Oke, Mahmud. Silakan Mahmud. Tapi saya masih awam juga sih Pak, kurang tahu benar atau enggaknya. Santai, kita sama-sama belajar. Ya. Isi aplikasinya yang pertama itu aluminium AWS D1.2. Yang kedua, baja lembaran sama dengan atau kurang dari 3/16 inci 5 mm tebal AWS D1.3. Yang ketiga, baja tulangan AWS D1.4. Yang keempat, baja tahanan karat AWS D1.6. Yang kelima, penguatan dan perbaikan struktur existing AWS D1.7. Dan yang keenam, suplemen seismik AWS D1.8. Dan yang terakhir, titanium AWS D1.9. Oke. Mahmud, kamu ngambilnya dari klausa berapa ya? Saya ada juga ngambil dari internet juga, Pak. Ada juga dari baca. Nah, kalau dari bukunya ngambil dari klausa? Kalau di klausanya ya, Pak ya? Atau kamu langsung ngambil dari internet? Iya, saya ngambil dari internet, Pak. Oke. Jadi, saya ini aja. Kalau dari referensinya, jadi kita itu kayak di sini itu kayak belajar maksud dari buku itu ya. Kita bisa pakai referensi yang lain, tapi sebenarnya kita mau memahami isi buku itu apa sih. Nah, oke. Nah, dari pertanyaan tadi bagus ya, Mahmud. Nah, aplikasi dari D1.1 itu bisa kita lihat dari ini general requirement yang tadi dibilang sama Rehan, terutama di bagian scope. Ya, nah di sini ditulis, ini bisa dilihat, this code contains the requirement for fabricating and erecting welded steel structures. Saya terjemahkan lah bahwa kode ini berisi tentang persyaratan bagaimana caranya fabrikasi atau memproduksi, kemudian ada erecting, membangun, mendirikan. Nah, aplikasinya apa? Aplikasinya adalah structure, struktur. Struktur bahannya apa? Steel. Ya. Jadi D1.1 digunakan untuk aplikasi apa? Digunakan untuk aplikasi struktur baja. Ya. Jadi ini hanya digunakan khusus untuk aplikasi struktur ya. Maksudnya struktur itu adalah kayak
ya kita menahan beban tertentu. Kita berbeda misalnya kalau kita mau buat tangki. Tangki itu kan dia fungsinya adalah atau menampung gas, menampung cairan. Nah, itu bukan lagi struktur, tetapi namanya adalah pressure vessel. Ada yang vessel itu tangki ya. Vessel itu tulisannya seperti ini. Vessel. Kalau di istilah kapal, vessel itu juga sebutan sebagai kapal juga. Nah, vessel itu katakan ada vessel yang bertekanan tinggi. Nah, pressure-nya itu tinggi seperti kayak tabung gas. Tabung gas yang kita buat ngelas oksigen seperti itu, tapi dia ukurannya lebih besar lagi. Itu adalah pressure vessel. Ada juga yang vessel tangki yang digunakan untuk kayak drum. Fungsi drum itu kan nyimpan cairan kan, mau nyimpan bensin, solar, oli. Nah, itu kita sebut namanya adalah storage tank atau storage vessel lah. Seperti itu. Nah, jadi dari bendanya saja itu bisa berbeda ya. Dari vessel itu bisa yang tekanannya tinggi atau yang tekanannya rendah. Kalau tekanannya tinggi disebut pressure vessel, kalau tekanannya tinggi disebut pressure vessel, kalau rendah untuk penyimpanan biasa disebut ya storage saja. Nah, D1.1 digunakan untuk struktur, khususnya untuk struktur baja. Nanti ada untuk yang aluminium, untuk yang stainless steel. Nah, itu bukan lagi di struktur ini. Oke, jadi ya dua itu aplikasi untuk struktur baja. Oke. Dari sini sudah jelaskan. Oke, berikutnya limitasinya kan. Apa batasan atau limitasi dari D1.1? Ya, ada yang mau jawab? Kelompok 5 nih. Muhammad Sahrul, Nicholas, Rio Rahmat. Saya berapa? Siapa ini? Siapa ini ya? Nicholas, Pak. Oke, Nicholas. Gimana Nicholas? Apa sih batasan dari D1.1? Kenapa? Hmm, 4.14 keterbatasan ambang batas rentang tegangan, Pak. Maksudnya gimana? Evaluasi ketahanan lelah tidak diperlukan jika rentang tegangan beban hidup kurang dari rentang tegangan ambang batas. Di tabel 4.5. 4.14 Kita, poin 2 kelelahan kita, siklus rendah. kita masih kembali bahasnya ada di klausa 1, Nicholas. Jadi yang saya maksudkan limitasi ini adalah ada di ini klausa 1 1.4 limitation. Ya. Ini masih di
Masih ada di klausa 1 ya. Nah, kalimat pertama ini isinya soal batasan dari AWS di 1.1, yaitu apa? Bisa dilihat Nicholas, maksudnya ini yang kalimat pertama ini. Ada yang mau ini membantu Nicholas soal kalimat pertama ini? Ini temennya mana? Sahrul, Rio Rahmat, ada nggak? Ada, Pak. Nah, siapa ini? Gimana nih? Kalimat pertama. Pak, dari kelompok lain, Pak, boleh menjawab nggak, Pak? Boleh, boleh. Ini dari siapa? Hafiz, Pak. Kelompok berapa, Mas? Kelompok 3, Pak. Saya, Jonas, sama Isan, Pak. Oh iya. Silahkan, gimana? Kalau menurut dari kelompok kami, Pak, ini soal nomor 1 kan, Pak? Bukan, ini soalnya adalah apa sih batasan dari AWS Oh, batasan. limitasinya? Kalau menurut dari kelompok kami, Pak, batasan C per S itu adalah struktur yang terbuat dari baja dengan sambungan las dengan syarat baja A baja karbon atau baja paduan Feuda ini. Baru yang kedua ketebalan 1,8 inch dalam kurung 3,3 mm atau lebih. C memiliki tegangan luluk 100 KSI 690 MPa atau kurang. Ada lagi? Itu aja, Pak. Ya. Oke. Ya, benar dari Mas Hafiz tadi ya. Jadi batasannya untuk AWSD 1.1 adalah ya satu, itu digunakan untuk aplikasinya adalah aplikasi struktur baja. Yang kedua, dia menggunakan bajanya apa? Bajanya adalah carbon steel. Ya, bisa pakai carbon steel atau di sini ya udah ini aja. Low alloy steel. Jadi carbon steel, low alloy steel itu adalah baja-baja yang digunakan untuk aplikasi struktur. Nah, baja-baja ini secara metalurgi itu adalah punya kandungan Fe, kandungan besi yang banyak, kemudian ditambah dengan paduan-paduan tertentu agar strength-nya lebih tinggi seperti itu. Beda dengan baja yang untuk material lain, kalau misalnya
perlu yang anti tahan korosi atau dia perlu kekerasan yang tinggi. Jadi carbon steel dan low alloy steel itu adalah bahan-bahan yang biasa digunakan untuk aplikasi struktur. Kemudian dari ukuran, ukurannya adalah lebih besar sama dengan 1/8 inci atau 3 mm. Ya. Jadi kalau kita punya benda base metal ukurannya 2 mili, maka kita tidak bisa pakai kode D1.1. Ya. Terus berikutnya tadi adalah minimum dari yield strength-nya itu adalah 690 MPa. Ya, di sini atau 100 KSI. Oke, jadi ini adalah jadi 4 ini adalah poin yang membatasi soal D1.1. Ya. Nah, kalau misalnya kita pakai kayak tadi ada yang bilang ada pakai aluminium atau pakai stainless steel, maka yang kita pakai adalah bukan D1.1 tapi misalnya aluminium, maka yang kita pakai adalah D1.2. Ya. Nah, di sini dituliskan, saya highlight juga D1.2 itu digunakan kalau aplikasinya adalah aluminium. Mau lebih tahu detailnya, ya kita harus baca buku AWS D1.2. Kalau untuk stainless steel, pakai AWS D1.6. Seperti itu. Kalau mau buat jembatan, maka pakai AWS D1.5. Seperti ini. Nah, jadi itu adalah ininya ya, soal pembatasan D1.1. Dari sini jelas ya? Yang mau tanyakan? Oke, nah terus apa yang dimaksud dengan engineer, kontraktor, dan inspektor? Ini ke kelompok, ini ada yang mau ini jawab? Kelompok 5, kelompok 6, atau kelompok yang lain? Kelompok 2 mau jawab, Pak. Silahkan. Siapa Oke. ya? Jonas, Pak. Nah, ya. Oke. Berdasarkan hasil diskusi yang kami lakukan kemarin, Pak, jawabannya itu engineer itu orang yang memenuhi standar keilmuan spesifik, kemampuan profesional pada seseorang yang sudah menempuh jalur pendidikan. Terus tanggung jawab engineer itu melaksanakan pengawasan teknis, menjaga kelancaran proses produksi, mampu bekerja dengan efektif dan efisien. Engineer itu bertanggung jawab pada perusahaan. Baru kontraktor orang yang menyediakan jasa. Tanggung jawabnya itu bila mana terjadi kegagalan dan merugikan pihak lain, itu tanggung jawab kontraktor. Terus kontraktor itu bertanggung jawab pada penandatanganan kontrak. Inspektor itu orang yang melakukan pengawasan dan pemeriksa produksi barang, bertanggung jawab melakukan pengecekan barang produksi. Terus inspektor itu mempunyai tanggung jawab pada supervisor engineer. Oke, ini ngacunya ke referensinya ke klausa berapa ya, Mas? Terus, Apa ya, Pak? masih di klausa 1.5. Oke, Pak.
Ya, di sini saya majukan pertanyaan tersebut itu adalah engineer satu itu adalah kalau kita ada yang namanya misalnya kayak gini ya. Misalnya nih ada Pertamina ya, perusahaan dia mau buat misalnya platform atau oil rig. Nah, atau dia mau buat ya oil rig lah katakan. Nah, dia pesan di Batam. Di Batam katakan yang nerima pekerjaan itu adalah bisa McDermott, NOV, silakan Semui, silakan diambil mau enaknya kalian yang mana. Nah, satu di sini adalah ada yang disebut namanya sebagai owner. Ya. Nah, owner di sini itu adalah adalah orang perusahaan yang dia mempunyai hak untuk semuanya. Nah, ini adalah yang punya uang yang memerintah kontraktor untuk untuk melakukan fabrikasi. Nah, contohnya tadi ini adalah tadi Pertamina. Kenapa? Karena dia yang minta untuk dibuat platform, dibuat rig seperti itu. Itu adalah owner kita sebutnya. Nah, di sini si owner itu nanti dia akan sementara yang kayak Dermot ini itu adalah kita sebut namanya sebagai kontraktor atau juga disebut namanya fabrikator atau manufacturer. Ini semua artinya sama. Contohnya adalah misalnya McDermott, terus NOV atau Profab kayak gitu ya. Apalagi Latek ya, yang besar-besar kayak gitulah dan lain-lain ya. Nah, itu. Nah, jadi ada dua owner Pertamina, dia yang punya produknya, kemudian ada kontraktor, dia yang melakukan fabrikasi. Nah, engineer di sini kalau kita bilangnya di ruang lingkup selain D1.1, engineer itu luas, mau apa saja bisa disebut engineer. Tapi karena kita belajar D1.1, maka yang dimaksud engineer itu adalah orang yang tanggung jawabnya kayak tadi disebutkan sama Mas tadi siapa saya lupa, itu isinya adalah di sini saya highlight berhubungan untuk menyiapkan kontrak dokumen untuk ownernya. Nah, si engineer ini itu bertanggung jawab hanya kepada owner. Jadi yang mewakili owner itu adalah engineer di sini. Ya. Jadi nggak ada yang lain. Mungkin nanti di Batam ini ketika kita kuliah, ketika kita magang nanti ada yang namanya welding engineer dan sebagainya. Nah, atau engineer yang bekerja di kontraktor itu bukan yang dimaksud oleh D1.1. Jadi di sini D1.1 itu hanya mengakui yang maksudnya engineer itu adalah orang yang bekerja kepada Pertamina. Di situ dia fungsinya untuk apa? Untuk menyiapkan dokumen kontrak, ada hubungannya terkait dengan produk yang mau dibuat. Desainnya seperti apa, dan ini dia maunya seperti apa. Itu adalah yang maksud engineer di sini. Nah, kemudian si owner itu nanti akan buat kayak lelang, bidding lah. Ini saya mau buat oil rig,
speknya adalah seperti ini. Siapa yang mau buat silahkan. Nah, perusahaan kontraktor itu nanti akan bidding, mau ngambil. Jadi kayak nawar lah. Saya mau ngambil pekerjaan itu, tapi saya perlu dibayar segini. Seperti itu. Nah, nanti dari beberapa perusahaan tersebut, si owner akan milih, oh yaudah saya milih misalnya ke Klatek untuk pengerjaannya. Seperti itu. Kenapa? Yaitu pertimbangan dari si owner itu sendiri. Nah, kemudian isinya dari fabrikator, kontraktor itu ya di dalamnya itu ada engineer, ada inspektor dan sebagainya, ada fitter, ada welder, ada quality control, ada safety officer dan sebagainya. Tetapi di D1.1 itu hanya diakui sebagai kontraktor saja. Kemudian istilah ketiga adalah ada inspektor ya di sini. Oke. Nah, di sini ada inspektor, kontraktor inspektor, dan verification inspektor. Nah, di sini di bawahnya ini ada si kontraktor itu punya namanya inspektor, atau disebutnya adalah kalau diakui di D1.1 adalah kontraktor inspektor. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah ya kontraktor inspektor ini bertanggung jawab hanya ke kontraktornya. Jadi dia di-hire, dia bekerja di perusahaan katakan Klatek seperti itu. Nah, sementara jadi si kontraktor itu fungsinya apa? Kerjanya adalah dia bisa dia bisa buat desain atau dia hanya terima desain, tetapi ketika dia mau membuat fabrikasi, dia perlu melakukan prosedur. Dia perlu membuat WPS. Dia perlu mentes welder. Nah, itu adalah tanggung jawab dari kontraktor. Hasil dari WPS itu adalah punya dari kontraktor. Jadi bukan punyanya owner ya, tapi itu punyanya kontraktor itu sendiri. Nah, kemudian untuk membuat WPS, untuk buat welder test, maka dia perlu inspektor yang dia hire sendiri. Nah, udah nih, WPS-nya udah jadi, prosedurnya udah jadi, maka WPS tersebut, prosedur tersebut itu ditunjukkan ke owner-nya, ke engineer-nya. Nah, engineer itu juga punya inspektor sendiri. Namanya adalah verification inspector. Dia nanti yang akan ngecek hasil pekerjaan dari kontraktor. Nah, dia akan ngecek misalnya Pertamina minta dibuat rig menggunakan kode D1.1 kepada Klatek. Maka Klatek akan membuat WPS-nya, membuat welder test-nya, kemudian membuat oil rig tersebut. Nah, setelah itu semua dibuat, dilakukan inspeksi sama kontraktor inspektor. Nah, setelah itu semua selesai, engineer dari owner itu akan membawa namanya verification inspektor untuk ngecek benar nggak sih kerjaan kontraktor itu sesuai dengan D1.1. Nah, jadi itu orang-orang yang terlibat dalam satu proses produksi di lapangan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jelas?
Jadi kalau inspektor kayak misalnya kalau kita dengar di situ ada UT, diperlukan lowongan kerja untuk UT inspektor, welding inspektor. Nah, itu biasanya adalah dia nanti akan bekerja di kontraktor, di manufakturer atau di fabrikator. Oke. Tadi Mas Yonas ya. Oke, bagus Mas. Tapi coba yang kita lihat itu adalah referensinya mengacu ke buku ini ya, karena sebenarnya kita belajar untuk memahami apa sih D1.1 ini. Jadi kalau jawaban harus referensinya klausa berapa itu. Ya, ada yang mau bertanya? Nah, berikutnya istilah dari shall, should, and may. Ada yang mau jawab? Kelompok. Saya Pak, kelompok 7 Pak. Oke, kelompok 7. Mas siapa, Mas? Luki Hadi, Luki. Gulam sama Zendri Pak. Ini Mas Luki. Iya Pak. Oke, silahkan. Kalau ketentuan wajib dan tidak wajib dalam istilah kode SAL, SOL, and may itu harus, seharusnya, dan mungkin. SAL, ketentuan kode yang menggunakan harus adalah wajib, kecuali diubah secara khusus dalam kontrak oleh insinyur. SOL, kata SOL digunakan untuk merekomendasikan praktek yang dianggap bermanfaat, tetapi tidak ada dalam persyaratan. May, kata boleh, dalam suatu ketentuan mungkin menggunakan prosedur atau praktek opsional yang digunakan sebagai alternatif atau suplemen untuk persyaratan kode. Prosedur opsional yang memerlukan persetujuan engineer harus ditentukan dalam dokumen kontrak atau memerlukan persetujuan engineer. Kontrak dapat menggunakan opsional apapun tanpa persetujuan engineer bila kode tersebut tidak menetapkan bahwa persetujuan engineer diperlukan. Oke, bagus Mas, bagus pertanyaan, bagus jawabannya. Nah, kalau kayak gitu referensinya dari klausa berapa ya? Itu D1.1 Pak. Iya, klausa. Kalau klausa kan 1.1.1 kayak. Nah, di sini Mas Luki ya. Tadi penjelasannya udah benar ya, udah benar. Saya mau nambahin aja ini. Definisinya itu ada di klausa 1.7.1. Jadi kalau nanti di dalam soal atau dalam pertanyaan atau ketika kita diskusi kayak gini, ini klausanya berapa ya? Nah, itu dituliskan saja, dijawab saja detail. Klausa 1.7.1. Nah, tadi Mas Luki bilang bahwa shall itu adalah harus. Kalau di sini ditulis mandatory. Istilah lainnya harus, bahasa Inggrisnya adalah mandatory. Jadi tidak boleh tidak. Kalau di D1.1 ditulisnya itu adalah shall, maka yaitu harus dilakukan. Tidak dilakukan boleh jika ada ditulis di kontrak bahwa di dalam kontrak tidak dilakukan ini, maka itu mengikut kontrak. Tapi kalau tidak ada di dalam kontrak, maka harus mengikuti D1.1. Harus mengikuti code. Jadi kalau nggak salah hampir semua code kalau ngomongin soal shall itu artinya harus ya, nggak boleh nggak. Gampanglah. Kemudian yang kedua itu adalah should. Should itu kalau kita lihat di kamus itu adalah sebaiknya. Tapi kalau kita refer ke kode itu adalah misalnya kita ada dua pilihan.
maka kita milih yang ada should-nya. Maksudnya kayak gini. Oke, mana ya? Oke. Nah, ini maksudnya adalah misalnya kalimat yang ini annex K atau apa sih lampiran K itu berisi mencakup soal variabel yang ada di prequalified WPS should be addressed dalam kontraktor welding. Kayaknya agak susah. Ini gini aja sih. Misalnya biar saya misalnya jadi misalnya ada opsinya adalah pilihannya pilihannya ada A atau B. Oke, gitu. Nah, ketika di kode dituliskan bahwa kontraktor should do A, maka kita sebagai inspektor tuh membaca bahwa sebaiknya kita melakukan A. Sebaiknya ya, jadi ini disarankan untuk melakukan A. Tapi kalau kita tidak melakukan A, itu boleh atau tidak? Mas Luki? Gimana? Iya Pak, apa, Pak? Ada dua pilihan, A dan B. Terus kemudian ditulis di dalam kode kontraktor should do A. Kalau kita melakukan B, boleh atau enggak? Ya, itu tidak Pak, karena dari kontraktor menyuruhnya A Pak. Tapi kalau misalnya ada persetujuan belum boleh menggunakan B, sepertinya bisa Pak. Jadi kayak gini ya, ketika di situ ditulis ada kalimat, ada kata should-nya itu jadinya adalah kode itu menyarankan untuk melakukan A. Tetapi kalau nggak melakukan A itu boleh. Jadi implikasinya adalah, maksudnya atau efeknya adalah prioritas. Prioritas itu adalah A dulu atau A itu yang lebih penting, lebih direkomendasikan, ya. Kalau A tidak dilakukan, juga tidak apa-apa. Oke, jadi ketika ada kata should, artinya adalah yang paling baik itu melakukan A. Tetapi kalau tidak bisa melakukan A, kita melakukan B itu juga tidak apa-apa. Jadi A di sini itu adalah saran. Sebaiknya kita melakukan A.
Sementara kalau ketika kita ada tulisan may, pilihannya adalah A atau B, misalnya ya, kontraktor may do A or B, maka yang dimaksud itu adalah prioritas antara A dan B itu sama. Jadi tidak ada yang lebih dipentingkan. Mau ngelakuin A atau ngelakuin B itu sama, dua-duanya sama. Kode tidak memprioritaskan salah satu. Nah, oke. Itu maksudnya jelas ya. Ya, contohnya seperti ini. Kemudian berikutnya apa yang dimaksud dengan pre-qualified WPS and qualified WPS? Diatur di klausa mana? Ada yang mau jawab? Haris, Pak. Oke, dari ini berapa ya? Dari kelompok 6, Pak. Muhammad Haris. Oke, ya. Gimana, Mas? Kalau prakualifikasi WPS itu, Pak, yang terdapat dari kelas 6 yang berisi tentang barang-barang kebutuhan untuk membebaskan seorang welding prosedur spesifikasi dari WPS qualification barang-barang kebutuhan dari kode tersebut. Kalau kualifikasi itu terdapat di klausa 6 yang berisi barang-barang kebutuhan untuk WPS qualification dan kinerja qualification test required untuk dilewatkan oleh semua personel pengelasan seperti tukang las, operator las, dan tukang las elastik yang digunakan untuk melakukan pengelasan sesuai dengan kode. Oke. Oke. Itu, Pak. Oke, saya ini saja, saya highlight, saya tunjukkan yang lebih sederhana ya. Tadi kan definisinya, saya clear dulu. Nah, oke, kelihatan kan ya ininya? Kelihatan, Pak. Kan Pak, Oke, jadi ini hanya ada di D1.1 ya, di AWS. Jadi ada dua cara membuat prosedur. Jadi ini cara membuat prosedur berdasarkan AWS itu ada dua, yaitu pre-qualified WPS dan qualified WPS, atau berdasarkan prekualifikasi dan kualifikasi. Nah, kita lihat dulu yang kualifikasi ya. Gampang. Yang sebelah kanan, yang ada warna kuningnya. Oke. Nah, kalau kita buat qualified WPS, atau ini yang banyak digunakan oleh kode-kode yang lain, ASME dia juga menggunakannya qualified WPS, nggak ada pre-qualified. Kemudian MPI juga, kalau nggak salah. Nah, pertama, buat dulu yang di atas adalah draft-nya. Kita sebut namanya preliminary WPS atau PWPS. P-nya kecil. Nah, draft ini yang buat siapa? Ini yang buat adalah WE, Welding Engineer. Ini yang buat WE, Welding Engineer. Nah, kemudian
WE ini minta ke welding inspector, tolong dong PWPS ini, pre-WPS ini tolong dikualifikasi. Maka si welding inspector, nah yang melakukan kualifikasi itu adalah WI, welding inspector. Maka si welding inspector itu, maka dia akan menyiapkan tes kuponnya atau tes piece-nya yang mau dilas, pipanya atau platnya, kemudian dia juga akan menyiapkan orangnya, welder yang sudah kualifikasi ya, yang welder yang udah, oh dia memang bisa untuk ngelas posisi yang diminta, dia bisa ngelas ini, kita sebutnya qualified welder. Kemudian parameter atau variabel apa saja sih yang perlu dicatat di sini. Nah, di sini dibuat lasannya, dilas. Pembuatan tes kupon, pembuatan tes kupon, kita tes piece di sini. Nah, setelah jadi misalnya berupa plat, berupa pipa, yang ngelas adalah weldernya. Setelah itu baru dicek entity-nya, visualnya, terus radiografi. Setelah lulus, maka dia akan dicek, dipotong-potong tes piece-nya. Tes kuponnya itu menjadi tensile test, bending test, makro, hardness, bisa jadi CVN, CARPI. Oke. Kalau hasilnya accepted, maka dia akan jadi yang namanya qualified WPS. Kenapa disebut qualified? Karena dia dikualifikasi, diuji dahulu WPS-nya. Benar nggak sih? Jadi qualified WPS itu mengalami pengujian, ya. Benar nggak ini hasilnya sesuai dengan aplikasi yang akan dipakai? Itu adalah qualified WPS. Nah, bedanya dengan pre-qualified WPS itu adalah kalau pre-qualified WPS ini dia tidak mengalami pengujian. Jadi tidak mengalami kualifikasi atau pengujian ya. Jadi gimana caranya kok orang bisa percaya saja untuk menggunakan pre-qualified WPS? Nah, kenapa dia bisa percaya? Karena yang buat ini juga si welding engineer. Welding engineer itu menggunakan di sini nih parameter-parameter yang ada di sini. Jadi di sini dia menggunakan klausa 5. Jadi welding engineer itu membuat WPS-nya itu berdasarkan petunjuk yang ada di klausa 5. Isinya apa saja? Isinya bisa berupa esensial parameter. Nah, esensial parameter dia ngacu di tabel 5.2. Kalau di tabel 5.2 misalnya dibilang bahwa untuk filler metalnya dia harus menggunakan E7016, maka ya dia menggunakan E7016. Dia tidak boleh menyimpang yang ada di tabel ini 5.2. Dia tidak boleh menyimpang dengan apa yang ada isi dari klausa 5 ini. Jadi isi klausa 5 ini benar-benar diikuti. Nah, selain itu ada juga di tabel 5.1. Parameter maksimumnya tidak boleh lewat dari sini. Bahkan untuk kayak buat bevelnya, buat sambungannya, dia harus ngikut gambar yang ada di sini. Gambar 5.1 atau gambar 5.2 atau gambar 5.3. Dan ada beberapa hal lain yang harus diikuti dia.
Nah, isi hal-hal yang diikuti dia itu semua ada di klausa 5. Ada di klausa 5 ini. Nah, setelah itu jadilah yang disebut namanya pre-qualified WPS, prosedur yang pre-qualified. Nah, setelah dapat prosedur ini, baru kita akan menggunakan welder test. Jadi, mau prosedurnya itu qualified atau pre-qualified WPS, weldernya harus sama-sama dites, harus ikut welder test. Nah, kurang lebih intinya adalah seperti ini. Nah, kalau tadi kita melihat ngacunya adalah ke, dari sini ada yang mau tanyakan? Nah, kalau mau melihat ini, maka kita harus melihatnya, isinya, definisinya ada di, ini saya, ini ya, saya clear dulu annotation-nya. Nah, pre-WPS ini, pre-qualified WPS ini, itu ada di klausa 5 dan isinya adalah seperti ini. Bagaimana cara milih base metal, itu dilihat di sini. Bagaimana kita menggunakan atau welding proses apa saja yang bisa digunakan, itu harus melihat di bagian part D. Filler metalnya seperti apa, itu juga melihat di sini. Kalau dia perlu sebelum ngelas itu perlu dipanaskan, maka kita melihat di bagian part F atau bagian preheat-nya. Seperti itu. Nah, itu adalah beda antara pre-qualified WPS dengan qualified WPS. Oke. Jelas ya? Atau ada yang mau tanyakan? Nah, sekarang ini deh satu. Proses apa sih yang bisa digunakan untuk pre-qualified WPS? Saya Pak dari kelompok 8. 8, silakan. Siapa ini? Doni. Ya. Yang pertama itu ada base metal, yang kedua weld joints, yang ketiga welding process, yang keempat filler metal dan shielding gas, yang kelima itu parent head dan interpass, yang keenam itu ada WPS recruitment, yang ketujuh itu ada post weld recruitment. Oke, jadi maksud dari pertanyaan ini Mas Doni itu adalah nanya apakah semua proses las itu ada apa aja sih? Welding proses itu apa aja ya? Halo, Saya boleh jawab, Pak. silakan. Siapa nih? Nicholas, Pak. Oke, yuk. SMAW, Nah, GMAW, ya. FTAW, GTAW, SAW, sama OAW, Pak. Oke, jadi welding proses itu adalah ya tadi jenis-jenis pengelasan yang ada, SMAW sampai GTAW dan sebagainya. Nah, dari semua proses tersebut, nggak semuanya bisa digunakan untuk pre-qualified WPS. Ya. Nah, proses apa saja yang bisa digunakan, maka kita melihat dari ini yang tadi disebutkan Mas tadi siapa Doni ya, ada part D welding processes. Part D welding processes itu apa saja? Ya kita cek di sini di klausa 5 bagian part D-nya. Oke, ini
masih part A. Oke, berikutnya masih part B, soal base metal. Kemudian part C, soal weld joint, sambungan lasan. Belum part D. Kita lihat lagi, cari mana part D-nya. Nah, di sini dapat. Nah, di sini ditulis welding processes. Oke, nah kalau ditanya, ini klausa berapa sih yang ada hubungannya dengan welding processes untuk pre-qualified WPS? Maka kita jawab klausa 5.5. Jadi bukan klausa 5, karena klausa 5 itu besar ya. Kalau jawab klausa 5 itu salah. Nah, menurut dari D1.1, proses yang bisa digunakan untuk pre-qualified WPS itu hanya berdasarkan 5.5.1 ya. Jadi lebih detail lagi, 5.5.1 itu cuma satu SMAW ya, kemudian SAW, SAW itu submerged arc welding, kemudian ada FCAW. Oke. Dan kemudian ada GMAW. Tapi ada tambahannya kecuali GMAW strip S. Oke, jadi saya ulang. Untuk pre-qualified WPS, kita bisa buat untuk proses SMAW, SAW, FCAW, dan GMAW kecuali GMAW S. Melihatnya dari mana? Klausa 5.5.1. Oke. Nah, ada yang tahu GMAWS itu apa? Yang tidak pakai gas, Pak. Oke. Nah, sebenarnya GMAW itu pernah dengar namanya transfer mode transfer di GMAW? Oke. Oke, saya tulis saja. Nah, mode metal transfer mode di GMAW itu ada satu short circuit, yang kedua ada globular, yang ketiga ada spray metal transfer. Saya tulis di sini short circuit metal transfer, ya metal transfer deh. MT itu metal transfer ya. Spray metal transfer. Nah, mungkin yang agak baru sekarang adalah pulse spray metal transfer. Seperti itu. Jadi oke, jadi dari sini ada sebenarnya ada GMAW itu ada 3 mode. Maksudnya adalah mesinnya sama ya, Mas. Jadi mesinnya wire-nya semua sama, GMAW pokoknya. Tapi kalau kita ngubah parameter las, kita ngubah arusnya, kita ngubah voltasenya, kita ngubah jenis gas pelindungnya, maka dia akan menghasilkan bagaimana filler metal itu berpindah dari nozzle ke kolam weld pool itu berbeda-beda. Ada yang secara short circuit, ada yang bentuknya globular, ada yang spray. Nah, yang bisa digunakan untuk pre-qualified WPS itu selain yang short circuit.
Jadi yang short circuit ini tidak bisa digunakan untuk pre-WPS, pre-qualified WPS. Ya, ini tidak bisa. Jadi maksudnya GMAW strip S itu adalah proses GMAW yang voltasenya, arusnya, terus shielding gasnya menghasilkan metal transfer short circuit. Itu nggak boleh. Kalau yang lain, boleh. Jadi bukan kalau yang ada shielding gasnya ataupun yang ada ininya nggak pakai shielding gas itu masuk ke ini, masuk ke FCAW. Jadi ada FCAW gas shielded, ya ada FCAW self shielded. Nah, dua-dua FCAW ini boleh digunakan untuk pre-qualified WPS. Nah, bentuk metal transfernya seperti apa nanti bisa ditanyakan atau cari di internet ya. Kita bahas di luar kuliah ini. Nah, kalau misalnya kalau oxy-fuel welding nih, OAW, itu bisa nggak digunakan untuk pre-qualified WPS? Tak bisa, Pak. Simon, ada nggak? Sulaiman, Fikri, Octavianus. Hadir, Pak. Nah, kalau oxy welding bisa nggak dipakai untuk ngelas pre-qualified WPS? Atau yang bisa dipakai buat ngelas pakai pre-qualified WPS itu apa sih? Gimana? Nggak tahu, Pak. Kamu bisa lihat screen saya. Bisa, Pak. Yang 5.5.1 itu. Bisa, Pak. Nah, apa maksudnya itu? Di sini ditulis ya, SMAW, SAW, GMAW kecuali yang short circuit, dan FCAW itu confirm atau bisa digunakan untuk penggunaan klausa 5 yaitu pre-qualified WPS. Nah, di sini ada oxy welding nggak? Tidak, Pak. Tidak ada. Jadi oxy welding bisa digunakan untuk pengelasan pre-qualified WPS nggak? Tidak, Pak. Tidak. Jadi seperti itu. Jadi walaupun misalnya sudah dibuat pre-qualified WPS, terus kemudian disuruh ngelas pakai oxy welding,
Nah, itu patut dipertanyakan welding engineer-nya. Dia paham nggak menggunakan D1.1 ini. Oke, jadi kita masih sampai di sini ya. Welding proses, masih ada 3 yang belum dijawab. Nanti juga saya akan tambahkan untuk tugasnya. Silakan nanti besok minggu depan silakan masing-masing presentasi menjelaskan presentasi ya, pakai PowerPoint menjelaskan apa yang dimaksud dengan soal-soal yang saya berikan tadi, yang saya berikan nanti. Pak, mau nanya, Pak. Iya, silahkan. Ini kelompoknya sampai nggak ganti-ganti lagi kan, Pak? Enggak, tetap aja. Tetap yang ini ya, Pak ya? Iya. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Oke. Ada yang mau ditanyakan?